Puji Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita manusia pasti akan mengalami yang namanya pencobaan, di mana saat dicobai, hati kita merasa kesal, kecewa, dan terganggu. Nah, saya teringat pada firman Tuhan di 1 Petrus pasal 1 ayat 6, dikatakan demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Di Alkitab bahasa Indonesia masa kini juga dikatakan begini. Karena itu hendaklah kalian bersuka hati, meskipun sekarang untuk sementara waktu kalian harus menjadi sedih, karena kalian mengalami bermacam-macam pencobaan. Bapak dan Ibu, pencobaan yang datang silih datang berganti membuat hati seorang manusia bisa terganggu dan bisa emosi, bisa kesal, dan akibatnya bisa melakukan tindakan yang maaf kata konyol, kasar, dan sehingga berbuahkan dosa. Bapak dan Ibu, Alkitab sudah dikatakan kepada kita bahwa meskipun sekarang untuk sementara waktu kalian harus menjadi sedih. Jadi semua ini sifatnya temporary, sifatnya sementara. Jadi seharusnya kita ini jangan terpancing dan kita terbawa dengan situasi pencobaan yang sangat tidak menyenangkan ini, sehingga membuat kita melakukan dosa dan berbuat dosa. Bapak dan Ibu, justru Rasul Petrus dalam hal ini mengatakan kita harus bergembira. Jadi penting di sini adalah kita harus menjaga sikap hati kita dan kita menjaga diri kita supaya kita jangan sampai berbuat hal yang tidak baik. Dan lebih mudah untuk kita marah, melampiaskan kekesalan kita, melampiaskan emosi kita. Lalu Tuhan di sorga bisa melihat kita dan orang-orang sekeliling kita juga bisa melihat kita. Bapak dan Ibu, sekarang saya mau berkata begini. Memang itu sulit, tetapi kita ada Roh Kudus, ada Tuhan. Dan dengan adanya Roh Kudus yang terus mengingatkan kita untuk kita bersabar, kita bisa melewati semua pencobaan ini. Nah, yang pasti saya percaya bahwa tidak ada manusia yang tidak akan berduka cita ketika menghadapi pencobaan demi pencobaan. Nah, percayalah ketika kita sedang mengalami berbagai pencobaan, Roh Kudus akan menguatkan kita sehingga kita bisa melalui semuanya itu. Di 1 Petrus pasal 1 ayat ke-7 dikatakan demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemuliaan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak dan Ibu, kita diuji seperti emas, diuji kemurniannya dengan api. Api itu berbicara panas. Api itu berbicara kalau dibakar itu tidak menyenangkan. Tetapi emas itu harus dibuktikan kemurniannya dengan api. Kalau hari ini Tuhan membiarkan kita diuji dengan api, itu maksudnya mau mengetahui apakah kita benar-benar setia, apakah iman kita benar-benar terbukti bahwa kita percaya sama Tuhan 100%. Apakah kita punya sikap terbukti bahwa kita ini mempunyai kasih. Haleluya. Nah, jika iman kita tidak diuji, maka tidak akan terlihat seperti apa kita. Dan jika iman itu tidak mengalami sebuah ujian, jika manusia itu tidak mengalami sebuah ujian, maka tidak akan ketahuan iman dia seperti apa, setinggi apa. Dan saya mau berkata begini, kalau Tuhan sampai membiarkan orang mengalami ujian, dimurnikan, mengalami proses begitu berat sehingga membuat hati dia bisa terganggu, hidup dia
goyah dan sebagainya. Saya percaya Tuhan itu memang mempunyai maksud dan tujuannya. Haleluya. Kalau kita pada saat kita mengalami ujian tersebut, kita harus memakai pikiran, berpikir demikian, bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan sediakan bagi kita jika kita berhasil melewati ujian tersebut. Nah, jika kita berpikir demikian, maka kita tidak akan berani bersikap yang konyol, bersikap yang bodoh. Nah, justru kita akan menjaga sikap kita supaya kita lolos ujian. Haleluya, puji Tuhan. Pak, Bu, saya mau berkata demikian. Kalau Anda sadar, setiap kita tak terluput, baik yang rohaniawan maupun yang sama sekali tidak pernah membaca Alkitab, pergi ke gereja. Dan saya mau berkata, semua orang itu mengalami ujian, mengalami hal yang sama. Maka kita seharusnya tahu bahwa Tuhan membiarkan itu semua untuk melihat kualitas iman kita. Dan mari kita memiliki sebuah sikap berkenan di hadapan Tuhan. Saat kita diuji, kita ditempa, kita dibakar dengan api dan sebagainya. Dan kita tetap terbukti sehingga kita beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Nah, sehingga setiap orang melihat kita, menemukan bahwa kita adalah anak Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Saya percaya di hari-hari ini Tuhan mengasihi umatnya. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya, kemuliaannya untuk membuktikan siapa anak yang dia kasihi, yang sudah melalui segala proses, walaupun ditempa dan dibakar, diuji. Haleluya. Tetap setia pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.